Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut mempelajari tools pada Pathfinder panel ini. Nah, fungsi fungsi umum dari Pathfinder sendiri yaitu menggabungkan dua objek desain kalian. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai cara mengatur lebar dan tingginya dan juga mengatur sudut kemiringannya dan juga memutar balik objek. Nah, teman-teman, di sini kita belajar menggunakan Pathfinder panel atau ya itu Pathfinder panel ini, dan ada beberapa tools-toolsnya sendiri. Ada beberapa jenis dan fungsinya mirip-mirip, cuman berbeda. Nah, kita akan langsung aja mencontohkan yang pada pertama ini, yaitu ada yang namanya Unite pada icon yang ini. Nah, Unite ini biasanya menggabungkan dua objek tadi, dua objek desain kalian. Nah, contohnya kita membuat lingkaran. Nah, pada objek dua lingkaran ini bisa kita satukan menggunakan yang namanya Unite tadi. Nah, bakal jadi satu objek dari dua objek. Nah, maaf saya contohin lagi. Nah, biar lebih mengerti kita ubah dulu warna yang pada objek kedua. Nah, pada dua objek ini, kalau kalian pengen satuin, tinggal kalian klik Unite. Nah, tadi warnanya, nah kenapa warnanya merah? Nah, pada panel layar, nah, kalian bisa merhatiin sebelah sini. Sebelumnya saya udah jelasin secara umum panel layar itu gunanya untuk susunan atau tumpukan desain kalian sendiri. Nah, ada susunan hierarki tumpukan desainnya. Nah, untuk fungsi secara lebih mendetailnya untuk layar panel nanti bisa kita pelajari di video selanjutnya. Nah, ini secara umumnya aja dulu. Nah, pada sebelumnya objek yang di atas bakal menyatuin objek yang di bawah. Jadi warnanya mengikuti objek yang di atasnya. Nah, contohnya misalnya yang abu-abu nih, saya pindahin ke atas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kalian klik ini, nah bakal tahu nih, yang lingkaran ini ada pada tumpukan berapa. Nah, dia ada pada tumpukan pertama nih. Nah, sedangkan yang merah ada pada tumpukan kedua. Nah, jadi jika kita menggunakan Pathfinder yang Unite, warnanya objeknya bakal mengikuti objek yang di atasnya. Jadi kalau kalian tekan Unite, bakal warna abu-abu dia. Jadi dia mengikuti objek yang di atasnya. Jadi menyatukan objek yang di bawah ke atasnya gitu. Nah, misalnya kayak tadi, kalau misalnya yang merah di atas, bakal warnanya warna merah, teman-teman. Nah, itu kegunaan Unite Pathfinder yang Unite, atau menyatukan dua objek tadi. Nah, ada juga yang namanya minus front. Nah, pada minus front ini, dia akan menghilangkan objek yang ditumpah tindih pada objek yang di bawahnya. Nah, langsung aja kita contohin biar ngerti. Jadi, kalau misalnya kalian tekan ini, bakal hilang deh yang warna merah, sama bentuknya juga, yang timpah tindih. Jadi, misalnya lingkaran yang di atas ini akan menghilangkan objek yang timpah tindih pada objek yang di bawahnya. Jadi yang pada objek yang di bawahnya itu ada bentuk yang objek seperti ini. Kalau kalian tekan ini, bakal hilang objek yang timpah tindih tadi. Nah, itu yang namanya objek minus front. Nah, dia bakal menghilangkan objek yang di atasnya. Jadi, misalnya kita contohin aja lagi, misalnya biar lebih ngerti lagi, misalnya kita pakai yang bulat dan persegi nih. Nah, kita pakai yang bentar, saya ubah warnanya dulu, teman-teman. Tinggal kita pakai yang ini. Nah, bakal yang objek yang di atas tadi akan mengambil objek yang timpah tindih tadi. Nah, misalnya nih, saya naikin nih yang urutan pada layarnya yang persegi. Nah, dia bakal menghilangkan objek yang timpah tindih pada persegi ini yang ada di lingkaran yang di bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini kegunaan yang namanya minus front tadi.
Itu kegunaan minus from tadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita coba penggunaan yang kedua nih, yang ketiga, intersect. Nah, intersect sendiri itu memunculkan objek yang timpah tindih saja. Nah, contohnya langsung kita giniin. Nah, yang muncul bakal objek yang timpah tindih saja ini. Dari dua objek tadi yang timpah tindih bakal muncul. Nah, contohnya pada lingkaran dan persegi, objek yang timpah tindih, nah bentuknya ada yang kayak gini nih, yang ini. Nah, bakal objek itulah yang muncul pada uh, jika kalian pakai intersect tadi. Nah, bakal objek yang timpah tindih saja. Itu, teman-teman. Nah, misalnya kita yang lingkarannya di atas gitu. Nah, objek yang timpah tindih bentuknya seperti ini, bakal, kalau kalian pakai intersect, berarti objek yang timpah tindih saja yang muncul pada desain kalian, atau artboard kalian. Nah, gitu. Itu contoh penggunaan intersect. Nah, ada juga yang namanya exclude. Nah, dia menghilangkan objek yang timpah tindih. Sedangkan yang intersect tadi memunculkan objek yang timpah tindih dari dua desain tadi. Nah, itu perbedaannya. Jadi misalnya kan kalau kalian pakai yang namanya exclude, bakal menghilangkan objek yang timpah tindih di antara dua objek tersebut. Jadi kalau kalian pencet, bakal yang ini bakal hilang. Nah, itu teman-teman. Sedangkan yang intersect bakal menghilangkan objek yang tidak timpah tindih. Jadi dia memunculkan objek yang timpah tindih tadi di antara dua objek tadi. Nah, jadi seperti ini. Kalau pakai yang exclude bakal menghilangkannya gitu. Itu teman-teman. Nah, di exclude sendiri kalian bisa klik ungroup dan kalian bisa memisahkan dua objeknya tadi gitu. Jadi kalau kalian pakai yang exclude, kalian juga bisa memisahkan dua objek ini. Nah, objeknya awalnya jadi satu, kalian bisa pisahin nih objek-objeknya. Nah, jadi kayak seperti ini. Jadi kalian klik kanan, kalian klik group, dia bakal satu lagi. Nah, pada layarnya juga nampak dia menjadi satu kesatuan. Tapi tidak secara permanen. Nah, jadi nih saya jelasin lagi, kalau misalnya kalian pakai yang unite, dia bakal satu objek, betul-betul satu. Jadi kalian nggak bisa ungroup lagi karena ini emang satu objek. Jadi gitu teman-teman. Sedangkan yang ini exclude, kalian bisa dia ini jadinya dua objek yang disatukan, cuman tidak benar-benar menyatu. Jadi tiba dua objek yang terhubung gitu teman-teman. Dia terhubung. Nah, anggap aja kayak misalnya kunci dan lubang kunci. Nah, saat kalian masukin lubang kuncinya, jadinya itu kan satu objek nih yang dimasukin ke lubang kuncinya, kunci dan lubang kunci. Nah, kalian bisa lepas kuncinya itu dan lubang kuncinya, jadi terpisah gitu. Sama dengan yang di exclude tadi. Nah, kalau kalian pakai yang exclude, kan bisa misahin objeknya gitu. Nah, misalnya biar kita lebih jelas, misalnya kalian gini, pakai yang exclude ini. Berarti objek yang pada tengah ini bakal menghilang gitu. Nah, kalian bisa ungroup tadi, kalian pisahin gitu. Jadi kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, misalnya yang perseginya di atas, biar lebih jelas lagi. Nah, kalian tekan yang exclude. Nah, bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Nah, oke, bentar saya lihat durasinya apakah masih cukup. Sih. Nah, itu tadi penggunaan yang exclude, teman-teman. Yang exclude. Nah, kita lanjut penggunaan yang ini, divide atau pemisahan. Nah, divide sendiri fungsinya itu kayak memisah-misahkan objek-objek yang ada di pergabungan bentuk objek di desain kalian. Nah, lingkaran ini, jika kalian select, bakal ada bentuknya kayak lingkaran yang bentuk yang tidak timpah tindih, sama bentuk yang di tengah ini yang timpah tindih di antara dua objek tadi, sama yang tidak timpah tindih lagi gitu. Jadi kalau kalian tekan yang ini, bakal jadi seperti ini. Nah, gitu. Ini dia jadinya. Nah,
bakal ada 3 objek yang terjadi di sini, yang yang timpah tindih sama yang tidak timpah tindih dari 2 objek tadi. Nah, kalau kalian ungroup kan bisa misahin kayak yang di exclude tadi. Nah, jadi seperti ini. Ini teman-teman. Kalian bisa misahin ya. Nah, kalian bisa satuin lagi. Nah, kalau kalian pengen satuin lagi, kan bisa pakai yang namanya unit tadi ya, guys. Nah, gitu. Jadi, seperti itu ya. Jadi, sebetulnya fungsi objek-objek pada Pathfinder ini saling berhubungan ya, teman-teman. Nah, biar lebih jelas lagi, kita coba yang di sini. Yang exclude ini. Nah, kalau kalian pakai yang ini, bakal menjadi 3 objek sama seperti yang tadi, yang di atas lingkaran tadi, bakal jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi dia memunculkan bagian timpah tindih dan juga yang tidak timpah tindih. Itu teman-teman, kalian bisa klik ungroup, jadinya seperti ini. Kalian bisa misahin yang bagian-bagiannya tadi. Nah, kalau misal nih, biar lebih ngerti lagi, coba kita gini deh bentuknya. Kita kecilin, kita lebarin. Nah, di sini kan yang timpah tindih ada nih di dalam sini nih, yang timpah tindih pada persegi dan lingkaran. Kalau kalian klik yang ini, bagian timpah tindihnya bakal muncul juga di garis yang ini. Jadi, dan juga objek yang tidak timpah tindih ini 1, 2, 3, 4 bakal terpisah gitu. Jadi kalau kalian ungroup, bakal ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, gitu fungsi dari divide Pathfinder-nya. Itu dia contohnya teman-teman. Nah, misalnya kalian pengen yang lingkarannya di atas deh. Nah, sama aja, mirip-mirip sama yang tadi. Bedanya ya nggak ada sih sebetulnya. Nah, kalian ungroup, mirip kan, sama. Bedanya di warnanya aja, karena tingkat tadi saya udah ngasih tahu konsepnya tadi, yang di atas bakal ngambil yang di bawah gitu, mengikuti warna yang di atas gitu. Nah, ini contoh penggunaan Pathfinder tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya trim. Nah, trim ini lebih ke mirip seperti yang minus front, cuman bedanya objeknya tidak menghilang, objek yang di atasnya tadi. Nah, kalau kalian pakai trim, bakal dia jadi satu gini. Tapi kalau kalian ungroup, bakal jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi dua objeknya terhubung, dan objek yang timpah tindih bakal menghilang gitu, teman-teman. Jadi, misalnya nih, biar lebih jelas, coba kita contohin lagi. Nah, kalau pakai trim, objek yang timpah tindih ini bakal menghilang, sedangkan objek yang tidak timpah tindih tidak menghilang, tapi dia menjadi satu sama objeknya, jadi terhubung gitu. Nah, kalau kalian tekan, nah dia bakal terhubung. Kalian bisa ungroup. Nah, jadi seperti ini. Nah, objek yang tadi di tengah tadi, yang timpah tindih, itu jadinya menghilang, teman-teman. Nah, itu yang fungsi untuk trim tadi. Nah, ntar saya lihat durasi ya, teman-teman. Oke, masih ada. Untuk itu penggunaan trim tadi. Nah, ada yang namanya merge tadi. Merge Pathfinder. Nah, fungsi merge ini mungkin mirip-mirip sama, ntar ya teman-teman, saya coba merge. Tadi sampai merge ya? Oh, maaf teman-teman, rupanya kita udah sampai merge. Nah, jadi kita selanjutnya ada yang crop. Nah, yang crop ini dia mengambil bentuk yang timpah tindih dan juga stroke yang ada. Jadi kalau misalnya kalian tekan, nah, bakal seperti ini. Nah, dia mengambil yang timpah tindih dan stroke-nya. Stroke yang ada di lapisan atau tumpukan yang di atas, teman-teman. Jadi kalau kalian tekan, bakal seperti ini. Nah, yang
bentuknya timpah tindih di antara dua objek itu bakal muncul, dan ada stroke atau garis pinggir pada desain yang di atas atau objek yang di atas. Nah, kalau kalian biar lebih perjelas, jadi seperti ini teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang ini, crop, nah, kalian klik crop. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, bakal kalau kalian strokein, jadi ada nih dua objek yang timpah tindih tadi. Terakhir teman-teman, biar lebih jelas kita pakai nah, kalau pakai yang crop bakal seperti ini. Nah, kita pakai stroke, nah bakal dia memunculkan objek timpah tindih tadi, yang timpah tindih dan garis pinggir, garis luar yang objek di atasnya gitu. Nah, kalau misalnya lingkarannya yang di atas bakal jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang mirip sama, objek yang timpah tindih muncul, bedanya dia bakal bentuknya lingkaran, karena lingkarannya itu ada di atas persegi. Jadi kalau misalkan klik bakal seperti ini gitu. Jadi perbedaannya, nah kita contohin aja perbedaannya langsung biar lebih jelas. Nah yang ini, kalau ini yang perseginya di belakang. Nah kalau yang lingkarannya di atas menggunakan crop bakal seperti ini. Nah objek yang timpah tindih bakal muncul, dan objek yang di atasnya bakal menjadi muncul juga yang garis pinggirnya. Sedangkan yang ini bakal bentuknya persegi gini. Nah teman-teman, nah ini dia bedanya. Jadi begitu ya teman-teman, semoga paham. Nah itu contoh penggunaan yang crop tadi, crop pathfinder. Nah hapus. Nah selanjutnya ada yang outline. Nah yang outline ini bakal munculin bentuk objek apa aja dalam bentuk garis pinggir, garis luar atau garis pinggir ya, stroke. Nah kalau kalian klik bakal seperti ini. Nah dia memunculkan objek-objek dalam bentuk stroke. Nah di sini kan bisa ungroup juga, jadi terpisah seperti ini, garis pinggir-pinggir ya teman-teman. Ini juga bisa kalian pisah-pisah. Nah ada, nah itu teman-teman. Nah Pathfinder sendiri ini sangat berguna ya, kayak banyak gunanya. Salah satu contohnya bisa kalian ya contoh dasarnya penggunaan dalam sehari-hari bisa buat bulan dan segala macam. Kalau kalian mau buat bulan, tinggal kalian klik yang ini minus front tadi, dah bakal jadi deh kayak bulan gitu. Itu salah satu contohnya aja di objek kalian nanti, apa di desain kalian. Tadi kita udah sampai di yang ini ya, outline. Nah ini kalau kalian klik bakal muncul outline-nya gitu. Jadi kalau kalian ungroup juga bisa. Nah gitu kan, kita perjelas dulu stroke-nya seperti ini. Yang ini yang outline. Nah yang terakhir ada yang namanya minus front, minus back. Nah minus back ini sama seperti yang minus front, bedanya dia mengambil objek yang di bawahnya. Sedangkan yang minus front tadi yang sebelumnya kita pakai, dia mengambil objek yang di atasnya. Sedangkan minus back dia mengambil objek yang di bawahnya. Itu aja bedanya teman-teman. Tuh. Nah mungkin ini ya penggunaan objek apa, fungsi Pathfinder panels dan tools-toolsnya. Ada unite, minus front, dan lain-lain. Kita udah coba satu-satu. Nah ini kegunaannya sendiri banyak untuk membuat objek-objek atau penggabungan dua objek desain pada desain kalian. Contohnya tadi kayak buat bulan sabit dan banyak juga fungsi lainnya. Nah mungkin sampai sini dulu video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.